Gitu. Mau nanya tapi jenengan malah ngasih PR saya. Kita teka-teki silang. Saya kan salah satu pelanggan lama, saya juga salah satu alumni UGM juga. Mulai warung makan mungkin kalau sebut dia tahu semua lah. Di mana? Di Jogja dan Ya disebut nggak apa-apa, biar tahu. Oke, halo teman-teman kagamawati. Kita ketemu lagi bersama saya Anang Batas di acara podcast Kagama Bicara. Apa itu Kagama Bicara? Adalah untuk salah satu media untuk bagaimana mengangkat atau bercerita teman-teman alumni yang perlu kita sampaikan apa aktivitasnya, apa kegiatannya. Dan seperti biasa, yang lain silahkan kalau mau terlibat, mau kita podcastkan, sumonggo boleh komen juga di sini atau menghubungi teman-teman tim dari Kagama Bicara. Yang pasti ini adalah satu media silaturahmi, media komunikasi untuk kita menjalin hubungan beberapa alumni Kagama. Mudah-mudahan bisa menjadi database sebanyak-banyaknya alumni-alumni yang punya potensi, yang bisa menginspirasi orang lain, menginspirasi teman-teman yang lain juga, dan adik-adik kita, karena bagaimanapun juga supaya jaringan Kagama ini semakin kuat, semakin melebar, bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Oke, dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, seorang entrepreneur, seorang sosok yang sudah mempunyai produk yang luar biasa. Seperti apa itu nanti kita akan kulik bersama beliaunya. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam Mas Anang. Ya. Lengkapnya Roni Arianto Widodo. Arianto Widodo. Tapi kalau kita tadi datanya Roni Rizkia, tapi Rizkia itu namanya ternyata produknya, betul ya? Merek produk. Nah, sebelum kita ngobrol tentang produk dari Mas Roni, saya mau nanya dulu nih, sama dengan yang lain. Dulu Mas Roni kuliahnya di FTP, PKB, TPHB FTP UGM 91 masuk. Oh, ya aku lali aku. FTP, Teknologi Pertanian. Oh, FTP. FTP. Oh iya. PPHB. Oke. PPHB. Oke, luar biasa. Karena ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Teknologi Pertanian ya, lebih ke teknologinya. Dan tahun berapa tadi? 91 Mas. 91. Selisih kalau aku ya lumayan ada ya. Anjir kan? Wah, saya jangan disebut. Nanti kelihatan masih muda. Oh enggak, kelihatan expired. Mas Roni dari kecil memang pengen di pertanian atau ada apa ya istilahnya keluarga berkecimpung di situ? Enggak, ya sudah daftar UMPTN, habis itu ya sudah gitu aja ya. Umum ya, pakai klasik seperti itu. Yang penting ketambah UGM. Karena kan kalau yang sekarang kan ora pati pinter tapi kagama. Ora pati di tujuan apa-apa yang penting UGM. Dan tapi kan gini, nyambung juga dengan akhirnya aktivitas yang dilakukan oleh Mas Roni. Tapi sebelum ke produk lagi ya, akhirnya muncul ke FTP, muncul ke pertanian lah katakan secara dari keluarga petani juga. Bukan. FTP itu teknologi pangan, lebih ke teknologi pangan. Teknologi pangan. Pengolahan pangannya. Tapi kan ada kaitannya juga dengan bahan hasil pertanian. Ya. Nah, keluarganya nggak ada, tentara. Ya saya. Oh, tentara. Kok iso loh, nggak pengen jadi tentara juga? Udah minus kok kacamata. Oh, dari kecil memang? Iya, SMP. Oh, dari kecil memang minus. Ya berarti nggak begitu tentara ya? Samar-samar. Tapi nggak sangar. Luar biasa. Asli dari mana Mas Roni? Jogja. Oh, Jogja asli. Iya. Oke, Mas Roni, teknologi pangan. Apakah sejak zaman mahasiswa itu sudah muncul ide untuk yang akhirnya sekarang menjadi produk ini? Bukan. Jadi sedikit cerita. Ya. Setelah lulus biasa, kalau di TP dulu zaman sekian itu pengennya jadi karyawan. Unilever, Nestle. Oh, pengen jadi karyawan? Dulu. Ya, jadi rata-rata seperti hasilnya, termasuk saya akhirnya juga jadi buruh. Sempat. Okay. Jadi lebih 8 atau 7 tahun dari buruh.
terus lulus jadi buruh. Ya, ya. Wong kuliah aja 6 tahun lulus, masuk buruh nggak lulus gitu. Ya. Akhirnya kita meluluskan diri terus bikin ini. Bikin usaha. Ya, ya. Berarti step-stepnya ada, karena jujur saya belum pernah merasakan menjadi karyawan, itu masalahnya. Tapi menjadi pengusaha juga belum pernah. Saya itu pengangguran profesional. Itu langka loh itu. Langka ya. Ya. Nah, waktu kerja, karena akhirnya kan ini kebetulan jadi kan terputus ya dari lulus kuliah itu langsung kerja. Langsung buruh selama berapa tadi, 8 tahun. Ya. Nah, artinya kan ini terputus dengan aktivitas di TP-nya. Ya. Pekerjaannya dia apa waktu itu? Di perusahaan produsen micin. Micin ya. MSG. Oh, ini jadi yang memunculkan generasi micin itu. Iya, ternyata. bangga dong. Sekarang ya bagian gensian sekarang. Kalau nggak ada micin soalnya untuk anak-anak sekarang itu nggak sah. Nah, oke. Oh, berarti masih nyambung ya dengan TP-nya. Masih nyambung, masih banyak nyambung. Sampai akhirnya memutuskan diri untuk menjadi pengusaha yang meskipun masih berkaitan. Alasannya kenapa, Mas? Capek jadi buruh ternyata. Capek ya? Dan membosankan. Membosankan karena monoton ya. itu aja. Dan kalau mau inovasi salah. Betul. Kan harus sesuai aturan, sesuai SOP perusahaan. Dan kalau ngomong gaji, ya gajinya ngono terus gitu ya. Mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Iya, ini kesadaran yang penting. Jadi meskipun pasti mungkin ada faktor lain, tapi paling tidak itu ada jadi alasan yang sangat penting bahwa ketika pengen menentukan hidup, menentukan jumlah gaji, pengen menentukan ya menjadi pengusaha kan gitu. Ya, betul. Ya kan. Nah, mengawali ketika keluar itu tiba-tiba terpikirkan ini, apakah selama 8 tahun bekerja itu sempat sambil nyambi ini? Enggak. Bener-bener? Enggak. Jadi full kerja ya? Keluar resign itu enggak ada pekerjaan apa-apa. Serabutan tak lakoni. Oh gitu? Iya. Apapun ya? Karena ya waktu itu sudah diparingi 4 orang anak. Tapi rantu gawean. Iya. Bisa dibayangkan kan wis. Pokoknya apa wae semua disambut terus. PT sebelah Saud Jaya. Terus akhirnya dari Jawa Timur itu baliklah ke Jogja wis. Intine nyedaki wong tua lah gampangane. Iya. Loh, kok ke Jawa Timur? Saya di Jawa Timur Mojokerto. Kerjanya? Iya. Sempat punya rumah di sana sampai? Iya. Oh, oke. Setelah jual semua pindah Jogja. Balik ke Jogja. Ada yang ada perusahaan. Diparingi putra 1 lagi 5 jadinya. Weh, itu loh produktif gitu. Oh iya. Karena kan bisa kerjanya di produksi, bagian produksi jadi produktif ya. Efek micin. Efek micin. Oke. Terus akhirnya terbersit ini. Nah ini terus akhirnya ya karena mosok serabutan terus gitu kan ya. Kita coba-coba dan saya sebenarnya terus terang ini memang bukan langsung beda dari dikasih ada teman yang ngasih resep waktu itu. Coba di sana ya sudah tak coba bawa pulang ke Jogja tak bikin ini. Terus kenapa kok tepung bumbu? Karena ya ini kan makanan sejuta umat gorengan itu kan. Betul, semua pasti. Nggak ada orang yang nggak ingin itu saja. Gampangan itu. Jadi nggak usah terlalu mengedukasi konsumen, wis ngerti tepung bumbu itu ya sebuah gorengan itu aja. Gampangannya gitu. Terus bikinlah ini. Jadi awalnya berapa jenis atau sudah semua atau hanya satu tepung aja? Satu tepung saja. Satu macam aja yang ini merek ini yang merah hitam yang pakai micin itu. Itu pakai micin itu. Iya. Tepung bumbu. Rizkia itu nama anak Ragil saya pakai. Oh, karena bonus. Bonus akhirnya juga memanfaatkan bonus itu menjadi bonusnya hidup. Iya, alhamdulillah sekarang sampai. Ya karena tepung juga kan dari kalau Jawa bilang kan kenal. Makanya tepung, gue kudu kenal. Wah, produknya ini tepung bumbu ini awal yang hanya tepung saja sampai berapa lama? Sampai lebih kurang sekitar 6 tahun. 6 tahun murni pure satu macam ini. Oke. Akhirnya muncul ide selanjutnya. Muncul satu idenya yang tanpa micin. Oh, organik ya? Ya, tanpa micin lah, pokoknya tanpa micin. Benar-benar tanpa micin. Masih di tepung juga. Nah, setelah ini kemudian baru berkembang di bumbu ini tahun ke-10 mungkin ya. Baru mulai berbumbuan ini. Bumbu. Ini bumbu apa ini, Mas? Bumbu biang. Jadi untuk nyampur. Oh, untuk dasar semua bumbu ya? Ya, bumbu biang tapi ini untuk lebih ke ininya juga misalkan
ada Mas Anak punya tepung misalkan 10 kilo tepung, nah, dicampur 1 kilo bumbu yang jadilah tepung bumbu gitu. Jadi ininya apa penyampurnya. Jadi kalau pokoknya apa ya istilahnya yang membuat yang lain menjadi terpengaruh ini lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau yang di luar kota, di luar pulau kan bisa tetap standar rasanya, tidak. Karena boleh dicampur dengan tepung biasa ya. Iya, itu aja. Jadi di luar. Kok bisa muncul itu, Mas? Maksudnya gini, kalau tadinya kan tepung aja, ya saya yakin sih itu karena inovasi untuk tantangan baru. Tapi akhirnya muncul biang ini, ya, apakah ada ide yang lain sebelumnya? Karena ya itu masih terkorelasi juga seperti marinasi. Ini kan untuk bumbu ya. Karena pelanggan kami kan banyak rumah makan, terutama ayam gitu kan. Ayam itu kan nanti dimarinasi dulu. Nah, muncullah. Ini masih tepungnya saja? Marinasi bumbunya. Iya, jadi untuk membumbui ayamnya. Setelah membumbui ayamnya, pakailah tepung ini untuk goreng. Nah, terus kalau yang luar pulau, luar kota itu pakai bumbunya yang bumbu biang dicampur ke tepung sehingga lebih ekonomis dari harga. Oke, lalu ada tepung bumbu gluten free. Gluten free ini yang nggak pakai terigu. Tepung nggak pakai terigu. Iya, Mas. Nah, tepung kan banyak, Mas. Ada tapioka, ada maizena, ada tepung beras. Nah, itu yang nggak pakai terigu, tapi pakai yang lain ini tadi. Oke. Itu untuk yang berkebutuhan khusus, yang menghindari gluten. Nah, betul. Untuk kesehatan ya, baratnya ya. Terus ini tepung bumbu crispy tapi yang pedas. Ada yang bervarian pedas itu aja, itu lebih karena pedas-pedesan. Nggak pengen bikin produk tapi yang sudah include, misalnya crispy tapi berikut ininya produknya, maksudnya kayak misalnya ayam crispy atau apa, atau memang hanya khusus produksi tepungnya? Saya tepungnya ada, ayamnya juga ada, tapi bukan kayak ada mitra yang menjalankan ayam Rizkia Fried Chicken. Oh, masih pakai brandan jenengan, tapi kemitraan dengan yang lain. Luar biasa. Ini kalau ini minyak cabai pedas gurih, ini dari tepung juga. Moga-moga suatu saat bisa nanti. Ya betul. Oh, chili oil. Ya, saya pikir tadi madu ya, Mas. Ampun, nanti minum nanti ya nggak menyehatkan. Oke. Ini untuk goreng-goreng biasa gitu untuk ya? Untuk yang pedas-pedas, ini pelanggan kami di ayam geprek, tapi nanti dia dimasukkan di minyak ini sehingga pedasnya lebih up lagi. Oh, oke. Ini luar biasa loh. Kenapa akhirnya benar-benar fokus ke tepung, Mas? Ya, waktu itu gini, apa the power of kepepet saja atau memang ada passion ke situ, artinya karena TP-nya? Pertama, ya bisa pungkiri the power of kepepet itu yang pertama. Karena itu yang paling tinggi. Karena nggak mungkin apa lagi ya. Terus setelah ini berjalan, ya sudah. Ini saja saya fokus di sini, saya jalankan. Ini perusahaan ini tidak semata saya saja, tapi bersama 3 teman alumni TP juga, jadi CV. CV ya, bersama Mitra Mandiri. Okay. Ya, jadi teman-teman TP 91, 3 orang kita bersama bikin ini TV ini. Sesama satu angkatan berarti. 91 itu pernah. Itu sama-sama dua-duanya juga sama-sama karena the power of kepepet atau? Mereka satunya masih bekerja. Oh, masih bekerja. Masih kerja, ada juga satu di Makassar, satu di Klaten, satu di Jogja, ini sudah masih bekerja. Oh, jadi sampean yang fokus untuk mengelola ya? Karena awalnya kan resep dari saya, jadinya ngerti saya mengelola kopi itu aja. Okay. Wow, sudah berapa kelas? Ini masih UKM atau sudah pabrikan? Kalau ini UKM, tapi kalau saya menyebut tempat produksi itu saya katakan pabrik. Karena udah memang gede ya? Ya enggak, baru 3-14 ton. Aduh. Baru? Aku pabrik tapi sok-sokan pabrik figur aku. Oke, 13-14 ton itu ada penghitung ya, setara dengan kalau kita ngomong kita belak-belaknya omset sudah sampai berapa? Kalau omset tuh ya gini aja lah, saya baru pajaknya itu kurang lebih 12 juta lah per tahun untuk 0,5% PPh final.
baru 0,5%. Berarti Dikali dihitung aja gitu. iya. Nanti wong pasti Saya itu mau ngitung. nanya tapi jenengan malah ngasih PR saya. Kita teka-teki silang. Tapi ya luar biasa. Karyawan sudah berapa? 11. 11. Awalnya jenengan berarti sendirian. Maksudnya mengerjakan 2 sendiri? orang. 2 orang aja. Saya dan istri. Oh. Chemistry antara chemistry dan the power of kepepet gitu kan. Iya, karena muncul paling dekat ya mau gimana lagi. Iya. Harus sambat wong liya, urung iso gaji. Saya produksi, istri yang keliling sales. Oh gitu. Serius? Iya, betul. Sampai berapa lama? Itu kan hampir setahun ya. Baru buka lowongan, ada orang karyawan baru. Oh. Itu. Tapi pernah dengar nggak istrinya jenengan sambat? Oh kan enggak, yang sambat anak. Waktu anak masih kecil. Ditinggal terus. Iya. Wis Umi enggak usah keliling. Akhirnya ayah ya udah saya ya produksi ya keliling. Keliling. Ya. Enggak, anaknya sambat karena jenengan nggak dengar dari orang lain. Ternyata nyonya itu sambatnya ke orang lain. Biasa, rubi. Oh iya keren loh itu. Ini yang mungkin gini. Saya pengen tahu juga sebenarnya tips untuk membuat itu komposisi suami istri akhirnya bareng itu seperti apa sih? Awal mula membahas itu. Karena nggak gampang loh Mas. Apalagi ketika saya bukan tidak semua karakter istri itu sama. Artinya belum tentu dia mau loh. Bahkan kita tanggung jawabnya sing lanang misalnya gitu. Nah gimana sih? Ya mungkin kalau saya melihat ya karena dari awal ya, karena sejak saya nikah itu istri yo langsung saya ajak dengan datang ke rumah, di situ saya nggak punya kasur. Jadi benar dari nol gitu loh. Kloso di sini tangga nih. Istri ya, aman-aman aja. Nah, sudah dari Purworejo saya balik ke Jawa Timur, ke Sidoarjo, mau nggak mau ya mau ikut siapa kalau ikut saya. Ya dari situ meskipun dalam hati wah kadung. Tujuannya wong tuanya nggak ngerti. Nah itu kan ada tips tersendiri bagaimana orang tuanya kapusan. Nah itu mungkin dari nol itulah mungkin ya sudah. Akhirnya tahu ya. Ikut dari nol waktu itu karyawan masih percobaan. Ya saya udah nikah. Di awal gaji mung 350. Iya. Nah, ya udah terus saya ikut dari nol, benar dari nol tahu lah. Akhirnya roll-upon ya sikut lah. Sekarang istri masih terlibat? Enggak, udah. Sudah enggak ya? Sudah. Enggak. Memerdekakan seorang istri adalah satu tindakan yang mulia dari seorang suami. Jangan mengeksploitasi terus. Oke, berarti pure ya istri ngurus anak ya. Iya. 5 ya Mas. Oke, karyawan 11. Berarti sekarang lebih banyak menjadi supervisi atau masih terjun langsung? Siapa saya? Jenengan. Saya enggak, saya sudah ya supervisi, sudah mereka sudah jalan sendiri ya, sistem sudah jalan ya. Alhamdulillah. Luar biasa, keren. Pasar terjauh sampai di mana? Banda Aceh. Sampai Aceh. Banda Aceh. Jangan penjajah ternyata. Loh iya, dulu ketika penjajah datang ke Indonesia Enggak masuk kan, Aceh malan ya? Enggak Aceh, tapi kan tujuannya apa? Rempah-rempah. Iya. Sekarang jenengan dengan bumbu menjajah gantian. Jadi bumbunya yang keliling bukan orangnya. Malah orangnya belum sampai sana. Pasar terbesar masih di Jogja, karena kita rumah makan. Kita 70% perusahaan kita rumah makan. Oh, 70%. Retailan belum? Retailan ada, beberapa ada, tapi tidak terlalu besar. Memang kita lebih ke rumah makan ya, karena kan Jilo Oil ini kan penggunaannya apa namanya berjejaringan lah. Kita pun makan yang berjejaring sehingga ini Mbak Siji kena. Ya. Ada harapan untuk misalnya ini kadang-kadang kan apalagi era sekarang ya Mas, era sekarang itu kan digital marketing itu kan sangat luar biasa, punya efek besar. Kadang karena saya belum lama ketemu sama orang yang ya bercerita produknya itu sebenarnya biasa, sama dengan yang lainnya, tapi karena sistem digital marketing yang bagus, akhirnya dia sangat berkembang besar pesat. Nah, cuman risikonya memang harus berpartner, kecuali bisa memunculkan perusahaan digital marketing sendiri. Ada nggak kepikiran seperti itu? Ya sih sebenarnya ya. Jadi memang kita tidak terlalu belum aja ya. Digital belum terlalu kita garap ya. Kita masih ya mungkin suatu saat perlu ketemu partner yang pas gitu mungkin bisa jadi ya. Sebenarnya masih
power of mouth aja, tular aja gitu tular, loh. ya. Dari mulut ke kuping ya. Dari mulut ke mulut nggak mungkin. Ya. Oke, berarti online ada? Online enggak? Yang online saya nggak jualan, tapi reseller buahnya yang sudah jualan. Okay. Itu kok tepung bumbu non MSG, insya Allah juga ranking lah. Ya. Berarti kan ada kesempatan orang bisa menjadi reseller ya? Sempat sangat terbuka kita. Kalau misalnya orang mau menjadi reseller itu berarti kantornya di mana, Mas? Kantornya di sini, di Jalan Potorono. Bangun Tapan tadi. Jepang ya? Potorono Tomo, Kuroshimiyo. Oh, di sana. Pabriknya juga di situ? Iya. Jadi produksi semua ya. satu area. Oke. Luar biasa nih, keren. 11 orang itu yang dia termasuk memproduksi, ya. Maksudnya dari meracik nol. Iya, dari meracik bumbunya, sebenarnya dari ada produksi, terus kemudian nanti ada salesnya, ada marketingnya, ada bagian pengirimannya gitu sendiri. Iya, Mas, sorry kalau ini yang saya lebih ke fokus ke dia ke yang bagian produksi. Karena dia akhirnya kan tahu resepnya. Iya. Jangan nggak ada kekhawatiran misalnya. Gitu udah. Dia sejak awal yang ikut pertama saya itu yang saya kasih resep. Ya. Terus sudah gini, yang dia kalau jenengan pingin bikin tepung rasa dan tidak usah jadi kompetitor saya, gitu aja kan. Jenengan jadi unit 2. Gimana itu? Nah, jadi jenengan produksi, nanti saya beli. Nah, jenengan atur sendiri boleh. Nah, saya beli aja produknya, saya pasarkan. Jenengan penak. Iya. Karena apa? Dulu resepnya dari jenengan awalnya. Udah nggak apa-apa. Dia tahu semua, sudah resep semua ini dia tahu. Bahkan saya mungkin udah banyak lupa. Dia tahu pegang semua. Lupa itu saking lamanya atau banyak variannya. Oh, saya pikir menyadari diri kalau secara umur memang sudah semakin janjane gitu, tapi rasa ceritain Oke. Oh, berarti orang lain boleh ya memproduksi? Orang lain dalam arti kalau orang lain dalam arti maklun ya. Oke. Harap maklun itu ya. Nah, jadi kalau karena gini, tidak semua orang itu kan bisa ada banyak yang merahasiakan resep. Iya, kadang tanya kok dikasihkan tuh Pak? Betul. Nah, capek saya harus ngurusi resep. Saya nggak bisa kemana-mana. Iya. Dan apalagi unsur trust ya. Karena orang ya kita semuanya kembalikan ke Tuhan lah intinya. Iya, betul. Karena ngopo Mbak Arto? Oke, orang dipalsu wae bisa jadi ke orang lain bikin yang lebih bagus kan gitu kan. Iya. Tapi ya udah pasrah gitu kan. Nah, mereka juga nggak mau bikin udah nggak Pak, saya ikut aja ya sudah. Ya alhamdulillah ketemu orang yang memang cocok, memang artinya tepat ya, nggak aneh-aneh. Karena kan banyak kalau kita bicara bisnis itu kadang-kadang kan ada sisi-sisi yang tidak, ibaratnya gini, kita maunya lurus-lurus saja tapi ternyata tidak semua orang juga seperti itu kan gitu kan. Ya, karyawan saya itu dari awal saya masuk sampai sekarang nggak ada yang keluar. Kalau itu saya masuk udah kerasan. Nah, ini bagaimana mengkerasankan ini harus. Tapi nggak ada trik tersendiri atau misalnya gaji ini ditahan sih. Enggak lah, bercanda. Gaji Mas itu 14 kali setahun itu. Enggak 12 kali, 14 kali kita. THR tetap aman. 1,25 enggak cuma sekali. Jos itu. Umroh tambah. Umroh bonus. Tiap tahun kita umrohkan karyawan. Semua karyawan. Giliran satu-satu. Ini pada tertarik loh nih. Enggak, cuman dia maunya umrohnya dulu. Itu masalah. Nanti nggak apa-apa, nanti kumpulnya di Medina. Oh iya, jadi gantian ya setiap tahun pasti ya. Ya, bisa. Nah, ini pertanyaan saya karena kaitannya adalah Kagami Bicara ini kaitannya bagaimana kita juga merangkai untuk kemitraan atau hubungan dengan para alumni yang lain. Ya. Mungkin kita nggak tahu. Misalnya tiba-tiba ada orang yang punya holding besar, dia pengen mengembangkan lalu bermitra, mungkin nggak seperti itu Mas Jenengan? Ya. Membuka diri nggak? Ya, selama dia ataupun tadi calon mitra ini bisa mengikuti ya nilai-nilai yang ada di perusahaan kami. Betul. Nah, it's okay. Ya. Artinya misalnya gini, berarti kan berani untuk kapasitas produksi seberapapun. Iya, enggak apa-apa. Ya. Tapi dengan catatan itu tadi. Iya, kalau itu kan pasti ada ya, satu pembicaraan kesepakatan ya. Artinya
Iya, siap. Misalnya nih, tiba-tiba saya yakin sih alumni Kagama kan ini berbagai macam, beragam. Ada yang punya duit banyak tapi nggak tahu mau diapakan. Pasti ada dondele. Iya, betul. Artinya apa? Ini justru Kagama Bicara ini kita coba apa ya? Oh, Mas Roni punya potensi apa? Oh, yang lain punya potensi apa? Bahkan misalnya saya dulu pernah menjadi satu narasumber yang di satu komunitas UMKM difasilitasi pemerintah. Nah, saya menanyakan di beberapa orang itu, apakah sampai kan misalnya ini ada pengusaha baju, ada pengusaha makanan. Ini kan satu komunitas. Sampean beli baju di mana? Sampean beli makan di mana? Kenapa nggak saling dulu di internal? Ternyata ada unsur apa? Gengsi. Nah, maksud saya hal sepele itu kan ketika dibangun dari internal dulu kan menarik. Artinya apa? Kebutuhan pos juga ada. Ngapain juga yang lain dulu. Dan pasti secara harga juga kompetitif. Ya. Karena saling kan gitu kan. Nah, makanya maksud saya beberapa hal yang bisa kita jahitkan, kita bisa temukan, mudah-mudahan sama-sama kan toh selama itu akadnya baik, perjalanannya baik, manfaatnya baik, ya pasti akan memberi nilai tambah masing-masing kan Mas ya. Sepakat ya itu? Iya sepakat, saya kan salah satu pelanggan lama, saya juga salah satu alumni UGM juga, warung makan mungkin kalau sebut dia tahu semua lah. Di mana? Di Jogja dan ya disebut, nggak apa-apa, dia tahu karena gini, oh ternyata dari efeknya Mas Roni, teman-teman Kagama yang lain jajan di tempat itu. Gitu. Apa warung SS itu? Oh ini Mas Yoyo. Itu pelanggan sejak 2011 itu. Bener langsung menduga. Enggak, tapi sering makan ke warung SS. Beli sendiri atau dibeliin? Gitu. Iya. Oh, Mas Roni ini Mas Yoyo. Keren. Saya lumayan sahabat dekat dulu, sering banget sama Mas Yoyo. Apa saja yang di Mas Yoyo? Semua? Enggak. Jadi tepung bumbunya saja. Tepung bumbunya. Ini oil? Enggak, jilolnya enggak. Itu rumah makan yang lain ini. Iya, karena nanti mudah-mudahan nanti Kagama Bicara bisa mengundang Mas Yoyo juga ya, karena Mas Yoyo ini berawal dari, akhirnya agak melenceng sedikit nih. Berawal dari yang warung tenda di samping gedung pusat itu. Ya. Tiba-tiba dia sekarang sudah punya berapa outlet, bahkan 4.000 karyawan mungkin. Iya, 4.000-an karyawan. Itu luar biasa artinya. Dan saya yakin beliau pasti membuka kesempatan sama yang lain. Itu misalnya ada yang bikin apa bisa terkorelasi, saya pasti seperti yang dicontohkan Mas Roni yang memproduksi tepung bumbu, dia pakai itu. Meskipun mungkin belum tentu karena ikatan jaringan kekagamaan, tetapi ketika saya nggak tahu dulu. Nggak tahu kalau dia kagama? Iya. Kita belakangan setelah karena terus terang beliau itu kalau ini sedikit aja bocoran. Kalau mau ke sana langsung decision makernya itu Pak Yo. Jadi rasanya apapun harus beliau yang memutuskan. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi ya di situ alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa bermitra. Oh iya. Ya Mas Yoyo itu berarti rada tegel juga loh tuh. Kan yang memutuskan dia. Kalau orang tuanya sudah dituntut, dia udah jodoh, kenapa yang memutuskan? Iya. Ada kemitra lain, teman-teman yang lain Kagama, yang akhirnya sadar kalau itu Kagama. Belum. Nah, teman-teman Kagama yang punya usaha yang masih berkorelasi dengan tepung, membutuhkan tepung, nah hubungi Mas Roni. Silakan nanti ya kan? hubungi. Ada ininya. Di crispy.com, crispy ini tulisannya. crispy.com. Ya, nanti kan biar kemitraannya tambah. Kalau itu disekuyung bareng usaha teman-teman saling support luar biasa. Lulusan Gamanan udah. Oh iya sudah kelar gitu ya udah. Ibarat gaya cas sekarang. Pokoknya kalau dengan Kagama udah kelar lah hidup lu. Sama misalnya kayak Mbak Tias Mur itu kan desainer baju, mungkin membutuhkan tepung. Loh, baju yang punya aroma pedas. Mas Junjo. Alhamdulillah senang banget saya dengan Mas Roni. Kapasitas produksi 13-14 ton. Iya. Aku lihat membahasakan itu per tahun atau per bulan? Per tahun. Per tahun. Itu setara dengan kalau diproduksi segini ini berapa? Per bulan maaf. Per bulan toh. Wes lali. Itu turun, itu sebelum Covid alhamdulillah bisa 20. Sebelum Covid 20. Ini belum naik lagi ya? Ya pelan-pelan lah. Enggak kejelungup. Enggak, Covid enggak naik malahan. Apa? Covid itu malah enggak naik. Oh, Covid
Karena ada beberapa. Loh iya, tapi kan rumah makan 70% saya. Oh, karena banyak rumah makan ya. Rumah makan 60% menyentuh angsluk. ke personal. Kalau yang kuat, retail naik. Ya, pasti kan kayak mie instan gitu kan gitu. Ya, retailnya naik, tapi rumah makan kan ya. Karena nggak boleh. Sebagian besar ke situ ya. Luar biasa. Jadi, tapi pengen nggak ada inovasi lain yang terbersit nggak sih, punya usaha lain selain tepung? Ya mungkin satu saat nanti kita pikirkan, tapi sementara ini dulu. Kakek bisnis itu yang mumet juga masalahnya. Wis sing renteng-rentengi wae wis. Karena gini, berkembang dari yang tepung biasa. Akhirnya ada tepung bumbu crispy, ada bumbu marinasi, ada bumbu piang. Saya jadi ingat gini. Bakpia saja kan sekarang rasanya jadi macam-macam. Ada tiba-tiba bakpia yang rasanya bahkan sekarang yang laku keras itu bakpia tapi bukan bakpia misalnya gitu. Nggak terpikir bumbu yang rasa apa gitu. Ya nanti bisa jadi kan terus berkembang ya. Belum ada ya tapi ya. Tapi belum. Sementara ini nanti biasanya itu masukan juga dari konsumen, ada pelanggan pengen dibuatkan ini nah itu kita customize ya seperti Oh, bisa custom. Custom. Saya seperti ada pelanggan di rumah makan Korea di Jakarta. Itu minta dibuatkan tepung, tapi dia kan buka rumah makan Korea tapi juga bikin rumah makan semacam nasi kandar, namanya nasi Iskandar tapi itu tepungnya minta merah, jadi untuk bikin ayam merah kalau tahu mungkin. Nah, itu tepungnya memang merah hasilnya, tapi tepungnya agak kemerahan tapi hasilnya merah. Nah, seperti itu. Nasi kandar itu Korea ya? Enggak, Malaysia. Ini tapi dia punya Korea tapi dia berkembang itu loh. Jangan-jangan masih ada hubungan sama Bambang Pacul. Korea. Oh iya. Itu dari kita punya customize gitu untuk. Jadi itu nggak mungkin ditemukan yang lain ya. Artinya gini, bukan teman sih sebenarnya, ada pengusaha roti yang dia dipesan 2 jenis atau 3 jenis roti yang dia hanya di satu tempat. Berarti kan jenengan juga gitu kalau custom itu berarti kan dia nggak mungkin di tempat lain ada. Jadi misalkan warung A, resepnya A, nanti warung B resepnya B. Dia minta warung C minta resepsi ya C. Jadi abis ini udah beda. Jadi ini nggak mungkin resepsi itu dijual di tempat yang lain nggak mungkin. Ini untuk yang saya jual reguler pun beda lagi. Ini punya saya sendiri. Untuk yang ABC sendiri-sendiri sudah kita. Berarti tempat Mas Yoyo itu beda. Khusus Mas Yoyo sendiri ya SS itu ya. Ada yang gitu. Jadi itu memang kita. Jadi punya apa namanya? Punya spesifikasi bahwa jadi setiap pelanggan punya sendiri-sendiri. Nah itu yang kadang saya bikin tadi ya bilang lupa resep karena tapi yang bikin saya, tapi tadi kan komposisi awal saya yang racik, tapi setelah itu ya terus saya tanya lagi kemarin resepnya opo, tak rubahin opo gitu. Nah ada satu teman juga alumni juga Kagama yang partner MC saya dulu Mas Tebio itu. Nah itu juga suppliernya sambal pecelnya SS. Jadi dia seorang Tebio itu ngulek juga beratus kilo gitu, beratus kilogram bukan kilometer, ngulek beratus kilometer apa. Oke, apalagi Mas yang mau disampaikan kira-kira? Apa? Ya itu tadi mungkin kalau ada teman-teman agama yang misalkan bermitra atau pengen buka usaha atau mungkin nun sewu persiapan pensiun, nah itu monggo bisa kita betul berkolaborasi karena itu penting dan seusia ya namanya juga Kagama alumni ada masanya yang belum tentu produktivitasnya tinggi kan, yuk dolanan betul. Anggap aja ini hobi tapi paket kita siapkan paket untuk rumah makan siap, jadi ya nyoba udah wis nggak usah coba-coba, ini sudah teruji kata kita. Bikin pelatihan nggak? Kalau ada permintaan kita buat, tapi kita nggak bikin sana fisik enggak. Kalau ada permintaan kita adakan, kita bisa. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gini, ini masih dengan alat rumah tangga atau mesin sudah? Tidak terlalu ya, sebagian mesin, sebagian masih manual. Ya, artinya ketika nanti perubahan ketika kapasitas produksi harus, karena kalau tadi 13-14 ton sehari, ternyata nanti tiba-tiba menjadi perusahaan besar menjadi 10.000 ton. Mungkin ya dengan peralatan itu ya. Itu nanti ya tentu kita scale up lagi. Iya, maksudnya kan ada proyeksi ke sana, namanya juga usaha kan. Iya, betul. Nggak mungkin wis cukup. Itu kalau mau bicara di lips pasti mungkin usaha kok arep mandek. Iya.
Betul. Oke, luar biasa Mas Roni, terima kasih sudah menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan gini, kagamawan kagamawati, mudah-mudahan kalau memang tadi yang saya sampaikan Mas Roni, satu mau bermitra monggo, mau menghubungi Mas Roni bisa di crispy.com, mau komen di YouTube-nya juga bisa, biar Mas Roni juga akan memantau YouTube-nya, jangan sampai di komen terus direspon. Jadi sampean harus mantau terus loh, supaya juga ini ada komunikasi lah melalui channelnya Kagama ini, ada komunikasi antar pihak, antar alumni, bahkan sebenarnya untuk masyarakat umum juga, karena kita pengennya kan menunjukkan aktivitas Kagama dengan kebersamaannya, dengan sinerginya kepada publik bahwa ini Kagama itu punya ikatan yang kuat. Tapi tidak menutup diri hanya untuk internal Kagama, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat umum gitu ya. Matur Mas Rani, moga-moga semakin sukses ke depan, amin. Rizkia semakin jaya. Rizkia itu singkatan atau memang nama anak itu Rizkia tok? Rizkia itu kalau di kan Rizkia itu kalau bahasa Arabnya kan Rizki saya. Di Indonesia kan pakai jadi Rizkia, supaya gampang lilate ya itu. Ternyata ya alhamdulillah jadi Rizki saya dan keluarga dan karyawan. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngobrol kita sama Mas Roni Rizkia yang aslinya adalah Roni Arianto di Komawar Asuhan Rembulan. Arianto. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman yang tadi itu contohnya adalah bekerja akhirnya bukan bosan, tapi karena ya monoton, akhirnya harus beraktivitas. Padahal ada saat spare yang nganggur, dan disitulah orang kepepet itu pasti muncul ide-ide yang tiba-tiba kita nggak akan bisa menentukan apakah ide itu akan berhasil atau tidak, karena semua yang penting berusaha, yang menentukan adalah Tuhan. Itu terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Silahkan like, comment, share, infokan kepada yang lain bahwa kita adalah Kagama Bicara. Terima kasih, selamat jumpa lagi dengan saya Nang Batas bersama tamu yang lain. Terima kasih. Matur nuwun Mas.